Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran matematika wajib. Kita akan melanjutkan pembahasan di bab pertama ini, yaitu nilai mutlak. Nah, kita masuk ke pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, yang membedakan sekarang adalah kalau kemarin kita mengetahui bahwa nilai mutlak itu sama dengan A. Ya, tandanya itu dengan sama dengan. Sekarang pertidaksamaan berarti yang kita gunakan bukan sama dengan lagi, yaitu bisa lebih dari sama dengan A atau bisa kurang dari sama dengan A. Nah, yang kita gunakan ini sekarang pada pertemuan kali ini adalah pertidaksamaan yang ini bentuknya. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama itu menggunakan definisi nilai mutlak, sama seperti yang pertemuan sebelumnya, tetapi ada sedikit berbeda pada definisi nilai mutlak untuk pertidaksamaan ini. Yang kedua, menggunakan sifat tanda mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, langkah yang pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, seperti kita ketahui bahwa definisi nilai mutlak itu adalah nilai mutlak X. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama jika nilainya positif, dengan syarat jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kemungkinan kedua yaitu negatif X, dengan syarat jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, itu jika bentuknya pada persamaan. Sekarang, kalau misalkan bentuk nilai mutlaknya itu pertidaksamaan, ada dua sifat yang memenuhi untuk menentukan hasil atau himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan nilai mutlak. Sifat yang pertama ini adalah jika nilai mutlaknya itu kurang dari sama dengan A, maka nilai atau hasilnya adalah negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Sedangkan sifat yang kedua, jika nilai mutlaknya itu lebih dari sama dengan A, maka nilainya X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Nah, untuk bentuk pertidaksamaan nilai mutlak, definisi yang digunakan adalah ini. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai mutlak dari X min 2 kurang dari sama dengan 3. Coba perhatikan. Di soal ini, nilai tanda mutlak X kurangi 2. Nah, pertidaksamaannya bentuknya adalah kurang dari sama dengan. Berarti yang kita gunakan adalah definisi yang pertama. Berarti, untuk menjawab contoh soal yang pertama ini, kita tulis tanda mutlak X kurang dari 2 kurang dari sama dengan 3. Maka, nah, di sini kan negatif A. A itu dari mana? Nah, dari ini, nilai ini. Berarti di sini nilainya adalah 3. Berarti 3 dikali dengan negatif menjadi negatif 3. Negatif 3 kurang dari X-nya. Nah, berarti X-nya yang ini, yang ada pada tanda mutlak. Berarti kita tulis lagi X kurangnya 2
kurang dari sama dengan A. A-nya 3. Lalu kita pisahkan menjadi 2. Yang pertama, negatif 3 kurang dari sama dengan X min 2. Yang kedua, X min 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, kita kerjakan dulu yang pertama. Negatif 3 kurang dari X dikurangi 2. Nah, negatif 2 ini pindah ruas ke kiri. Yang asalnya negatif berarti jadi positif. Negatif 3 ditambah 2 kurang dari sama dengan X. Negatif 3 tambah 2, negatif 1 kurang dari sama dengan X. Nah, udah sampai sini. Sekarang, yang satunya lagi, X kurangi 2 kurang dari sama dengan 3. Yang negatif 2 pindah ruas ke kanan. Berarti jadi X kurang dari sama dengan 3, yang tadinya negatif jadi positif 2. Hasilnya 3 tambah 2, 5. Nah, udah sampai sini. Kita tinggal gabungkan lagi. Menjadi negatif 1 kurang dari sama dengan X, yang ini kurang dari sama dengan 5. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X. Bila mana negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini. Contoh soal yang kedua. Tentukan nilai mutlak dari 5X kurangi 2 lebih dari 3. Nah, sekarang tandanya itu adalah lebih dari 3. Berarti kita menggunakan sifat yang kedua, yaitu tanda mutlak X jika lebih dari A. Nah, ini kalau misalkan tidak ada tanda sama dengan berarti dihilangkan saja. Maka X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan, oh ya lupa, karena gak ada tanda sama dengan berarti X kurang dari aja, X kurang dari A atau X lebih dari A. Nah, sekarang kita tinggal masukkan soalnya. Tanda mutlak 5X kurangi 2 lebih dari sama dengan 3. Maka X-nya berarti ini 5X kurangi 2. 5X kurangi 2 kurang dari, nah, A-nya adalah 3. Berarti dikali negatif menjadi negatif 3. Atau tulis lagi 5X kurangi 2 lebih dari A. A-nya 3. Nah, ini tinggal kita langsung kerjakan saja. Berarti 5X negatif 2 pindah ruas ke kanan, berarti negatif 3 asalnya negatif menjadi positif 2. 5X kurang dari ini, selesaikan, negatif 3 tambah 2 berarti hasilnya negatif 1. X kurang dari, nah, 5-nya ini berarti supaya nilai X-nya menjadi 1, berarti 5 ini dibagi dengan 5. Dan yang ruas kanan juga sama, dibagi dengan 5. Atau sering kalian sebut dikali silang ya. Nah, kalau misalkan bentuk 5-nya ada di atas, berarti disilangkan menjadi di bawah. Jadi negatif 1/5. Nah, sekarang yang satunya lagi. 5X lebih dari 3, nah ini hasilnya negatif 2, pindah ruas menjadi positif 2. Positif 2. 5X lebih dari 3 tambah 2, 5.
berarti X lebih dari 5/5. Hasilnya 1. Jadi, himpunan penyelesaian untuk contoh soal yang kedua adalah X bila mana X kurang dari negatif 1/5 atau X lebih dari 1. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke bukan langkah cara yang kedua, yaitu menggunakan sifat tanda mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, dengan menggunakan sifat yang ini, itu lebih efektif jika bentuk ketidaksamaannya berupa seperti ini. Berupa seperti nilai mutlak A lebih dari sama dengan nilai mutlak B, atau tanda mutlak A kurang dari sama dengan mutlak B. Nah, cara yang menggunakan sifat ini lebih efektif jika digunakan pada bentuk tanda mutlak seperti ini, ketidaksamaan seperti ini. Nah, gitu. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan nilai mutlak X ditambah 7 lebih dari X tanda mutlak X dikurangi 3. Nah, jawab. Caranya yaitu berarti kita ubah nih bentuk sifatnya kan tanda mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, yang ada di dalam tanda mutlak X ini kita ubah menjadi akar lalu dikuadratkan. Berarti yang tadinya 3x ditambah 7 berarti akan berubah menjadi akar 3x ditambah 7 dikuadratkan lebih dari, ini juga sama, berarti yang tadinya x dikurangi 3 berubah menjadi akar x kurangi 3 dikuadratkan. Nah, lalu di sini ada akar, di sini juga ada akar. Akar, jika bentuk akar pindah ruas, yang tadinya di ruas kiri menjadi ruas kanan, akan berubah menjadi pangkat. Nah, karena di sini akar dipangkatkan, maka akarnya akan menghilang. Maka langkah selanjutnya akan berubah menjadi seperti ini. 3x tambah 7 pangkat 2 lebih dari, nah karena yang akar di sini pindah ruas ke kanan dan akar ini dikuadratkan akan menjadi hilang. Langkah selanjutnya akan menjadi x kurangi 3 pangkat kuadrat, akarnya jadi hilang. Lalu selanjutnya kita pindah ruaskannya ini ke kiri, ke sini. Berarti 3x tambah 7 pangkat 2. Nah, ini kan positif nih. Di sini tidak ada tanda negatif di depannya. Berarti kalau pindah ruas menjadi negatif. X dikurangi 3 pangkat 2 lebih dari, nah karena ini udah pindah ke kiri dan di sini tidak ada angka apapun, berarti sisanya adalah 0. Langkah selanjutnya, nah dari sini ada beberapa cara untuk menyelesaikan bentuk seperti ini. Cara yang pertama dengan cara manual, yaitu kita kuadratkan, 3x kuadratkan, lalu 3x kali 7 dikali 2, lalu 7 pangkat 2. Nah, seperti biasalah perkalian pelangi kalau kalian ketahui. Nah, kalau misalkan diketemukan bentuk seperti ini, ya, yang ini kita tulis lagi. 3x tambah 7, lalu ditambah dengan ini. Ditambah
X kurangi 3. Dikali, tulis lagi. 3X tambah 7. Nah, kalau tadi ditambah, berarti selanjutnya kita kurangi. Karena apa? Karena di sini tandanya kurang. Dikurangi dalam kurung X kurangi 3. Nah, kenapa harus pakai tanda kurung? Karena kan nanti harus dikali dengan negatif ini ke dalam kurung. Lebih dari 0. Nah, lalu kita coba jumlahkan 3X ditambahkan dengan yang memiliki variabel X lagi, berarti dengan ini. 3X tambah X menjadi 4X. 7 kurangi 3, hasilnya 4. Dikali, nah ini juga sama. 3X, nah karena ini harus dikalikan dengan negatif lagi, berarti jadi 3X negatif dikali X, berarti jadi negatif X. Berarti 3X dikurangi 2, hasilnya menjadi 2X. Dikurangi X, menjadi hasilnya 2X. Lalu 7, nah ini negatif kali negatif, jadi positif. Berarti jadi 7 tambah 3, hasilnya positif 10. Lebih dari sama dengan 0. Lanjut. Nah, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, harus kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan. Berarti menjadi 4X ditambah 4 dikali 2X ditambah 10 sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Lalu, kita kerjakan satu-satu. Pertama, kita kerjakan 4X tambah 4 sama dengan 0 dulu. 4X tambah 4 sama dengan 0. 4-nya pindah ruas. Yang tadinya positif jadi negatif. Jadi 4X sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 dibagi 4. Hasilnya negatif 1. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. 2X ditambah 10 sama dengan 0. 2X sama dengan, nah, yang 10 pindah ruas. Yang tadinya positif 10 menjadi negatif 10. X sama dengan negatif 10 dibagi dengan 2. Hasilnya negatif 5. Nah, nilai-nilai ini merupakan batasannya. Tinggal kita menentukan di mana sih daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya dengan cara kita gambar garis bilangan. Gambar garis bilangan. Ada negatif 1, ada negatif 5. Berarti yang kita tulis lebih kiri adalah yang paling negatif. Berarti yang paling negatif adalah negatif 5. Lalu di sebelah kanannya adalah negatif 1. Nah, terus untuk menentukan daerahnya gimana? Nah, untuk menentukan daerahnya dengan menggunakan uji titik. Kita gunakan titik 0. X sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan kemana nilai 0-nya? Kita masukkan ke dalam bentuk persamaan ini. Ganti semua X-nya dengan 0. Berarti 4 dikali 0 ditambah 4 dikali 2 dikali dengan 0 ditambah 10 sama dengan 4 kali 0 0 tambah 4 4 dikali dengan 2 kali 0 0 ditambah 10 dikali 10 hasilnya 40. Nah, hasilnya ini positif.
hasilnya ini positif. Berarti di mana sih daerah 0? 0 itu kan berarti ada di sebelah kanannya negatif 1. Berarti di sini ada titik 0 nih. Daerah 0 ini positif. Nah, karena ada batas titiknya ini, ada 2 nih, negatif 1 dan negatif 5. Kalau titik 0-nya positif, melewati batas negatif 1 akan berubah menjadi negatif. Dari asalnya negatif, melewati batas negatif 5 menjadi positif. Lalu, yang kita cari adalah, lihat di soalnya, lebih dari. Nah, lebih dari, tandanya lebih dari. Berarti kalau lebih dari, hasilnya harus positif. Berarti mana daerah yang positif? Nah, ini daerah yang positif. Ke kanan dari negatif 1, atau ke kiri dari negatif 5. Jadi, dapat kita simpulkan, himpunan penyelesaian untuk soal atau untuk contoh soal dengan sifat tanda mutlak X sama dengan akar X kuadrat adalah X bila mana X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari negatif 1. Kenapa menggunakan atau? Karena daerahnya terpisah. Nah, seperti itu.